Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Sazabila Zulkarnain Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang jujur dan menepati janji. Pada presentasi kali ini akan memuat tentang pengertian, penerapan dalam kehidupan sehari-hari, dan hikmah dari berperilaku jujur dan menepati janji. Oke, lalu apa sih pengertian dari jujur itu? Jujur sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu asyidiku yang berarti memiliki arti nyata atau berkata benar. Artinya, kejujuran merupakan bentuk kesesuaian antara ucapan dan perbuatan atau antara informasi dan kenyataan. Istilah ini juga dijadikan sebagai julukan untuk Nabi Muhammad SAW, yaitu sidik yang memiliki arti atau sifat jujur. Terdapat pada sebuah hadis mengatakan bahwa orang munafik adalah orang yang berkata dusta, yaitu pada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda tanda-tanda orang munafik ada 3 perkara, yaitu apabila berkata dia berdusta, apabila dia berjanji dia mengingkari, dan apabila diberi kepercayaan dia mengkhianati. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk berkata benar. Hal ini telah diperintahkan pada surat Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 70 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Dari ayat tersebut jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kepada orang-orang beriman untuk bertakwa kepadanya dan berkata benar. Bertakwa berarti bersungguh-sungguh dalam menaati semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Hakikat dari takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut berbuat salah dan dosa. Orang yang bertakwa akan melandasi segala ucapan dan perbuatannya dengan kejujuran. Dalam berperilaku jujur, tentunya akan bermanfaat untuk kita. Contohnya yang pertama adalah hidup menjadi lebih mudah. Yang kedua, dipercaya banyak orang. Yang ketiga, membimbing kita kepada kebaikan dan surga. Yang keempat, mendapatkan pahala. Dan yang terakhir, membebaskan kita dari golongan orang-orang munafik. Selain itu, dalam berperilaku jujur memiliki beberapa macam. Yang pertama, jujur dalam niat, yaitu ketika kita ingin melakukan sesuatu kegiatan, maka diawali dengan niat untuk mendapatkan ridho dari Allah. Contohnya, ketika kita berkurban, diniatkan dari awal untuk mendapatkan ridho dari Allah, bukan mendapatkan pujian dari orang lain. Yang kedua, jujur dalam perkataan, yaitu ketika kita bercerita atau mengatakan sesuatu kepada orang lain tidak dilebih-lebihkan namun sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan, yaitu selalu jujur dalam melakukan sesuatu, tidak curang. Contohnya, ketika kita ulangan, tidak boleh menyontek. Dan yang terakhir, jujur dalam janji, yaitu ketika kita diberi amanah dan kita merasa kita tidak sanggup, maka katakan bahwa kita tidak bisa. Jangan berbohong bahwa kita bisa. Contoh perilaku jujur dalam kegiatan sehari-hari. Yang pertama, tidak menyontek ketika ujian. Yang kedua, tidak melakukan titip absen kepada temannya demi bisa membolos. Yang ketiga, tidak malu bertanya kepada guru apabila belum memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Yang keempat, membayar harga barang yang dibeli sesuai ketentuan kantin sekolah. Yang terakhir, mengembalikan buku yang dipinjam dari perpustakaan sesuai tenggang waktu yang ditentukan. Dalam berperilaku jujur, tentunya kita mendapatkan hikmah. Contohnya, yang pertama, berperilaku jujur menjadikan diri lebih tenang dan tidak was-was dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin mendekatkan diri kepada pintu surga. Yang ketiga, mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri serta bagi orang lain. Yang keempat, terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, menjadikan pribadi yang tanggung jawab, amanah, dan dapat dipercaya. Oke, lanjut pada materi menepati janji. Apa sih pengertian dari janji? Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Janji adalah hutang. Hutang akan diminta pertanggungjawabannya sampai di akhirat. Menepati janji merupakan wujud memuliakan, menghormati, dan menghargai sesama manusia. Orang yang selalu menepati janji akan mudah menjalin hubungan silaturahmi dengan orang lain. Dalam kehidupan ini, manusia selalu terikat oleh pergaulan dengan orang lain. Dengan kata lain, manusia selalu membutuhkan orang lain. Pergaulan harus dilandasi akhlak mulia. Makin mulia akhlak seseorang, akan makin besar pula kehormatan dan kewibawaannya di masyarakat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang terbaik di antara kamu adalah siapa yang paling baik menunaikan janji. Seorang mukmin harus menunaikan janji dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang-orang yang melanggar janji dengan azab yang pedih. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Imran surah ketiga ayat 77 yang berbunyi, Innalladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanduru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adabun alim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka, azab yang pedih. Keutamaan menepati janji, yang pertama adalah tergolong dalam manusia berakal. Yang kedua, termasuk golongan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, termasuk golongan orang-orang bertakwa. Yang keempat, bukan golongan orang munafik. Dan yang terakhir, menepati surga Firdaus. Selain itu, hikmah menepati janji adalah yang pertama, dapat dipercaya orang. Yang kedua, mendapat nilai religius. Yang ketiga, mendapat keberkahan kehidupan. Dan yang terakhir, mendapat nilai-nilai kehidupan. Penerapan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu menepati janji di lingkungan sekolah. Contohnya, belajar dengan tekun, tidak pernah terlambat ke sekolah, tidak mengkhianati teman seperjuangan, dan mematuhi peraturan sekolah. Kelompok kedua, menepati janji di lingkungan masyarakat. Contohnya, menggunakan hak pilih pada saat pemilu, mengikuti aksi bela negara, dan memenuhi segala janji-janji yang pernah diutarakan ketika masa kampanye. Kelompok ketiga, menepati janji di lingkungan keluarga, yaitu menghormati ayah dan ibu, membantu orang tua setelah berjanji, dan ketika berjanji tidak akan pulang larut malam, maka kita harus menepatinya dengan pulang tepat waktu. Sekian presentasi dari saya mengenai materi jujur dan menepati janji. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.